Assalamualaikum, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rina Gustiana, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang dari TK Patimah 5. Fasilitator Bapak Muhammad Latif dan pengajar praktik Ibu Mary Hatta. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan nasional. Beliau terlahir dengan nama Raden Suhardi Suryana pada tanggal 5 Mei 1880. Beliau seorang penggagas asas-asas pendidikan, pendiri perguruan taman siswa, pendiri komite Bumi Putra, dan terkenal dengan trilogi pendidikannya, yaitu Ing Lakerso Sing Tumuju, Ing Madya Mangunkarso, Tutpuri Handaya. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan dalam memahami arti dan tujuan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yang berarti segala proses yang memberi ilmu yang berbeda untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk mencapai kebudayaan yang beradab, salah satu kuncinya melalui pendidikan. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pendidik laksana petani, sedangkan anak didik laksana benih atau biji tanaman yang ditanam pada lahan yang subur. Setiap hari benih tanaman tersebut dirawat agar dapat tumbuh dengan maksimal sesuai yang diharapkan. Yang kedua, menuntun anak disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan bentuk dan sifat, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Cara mendidik anak di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi tentulah berbeda dengan cara mendidik anak pada zaman. Yang ketiga yaitu dalam menuntut anak kita terapkan 3 trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Lakerso Sing Tumuju, yang artinya di depan seorang guru harus menjadi tauladan bagi anak-didiknya. Yang kedua Ing Madya Mangunkarso, yang artinya di tengah-tengah kesibukannya seorang guru harus tetap bisa membangunkan semangat anak-didiknya. Dan ketiga Tutpuri Handayani, artinya seorang guru harus mampu memberikan dorongan semangat dari belakang kepada anak didiknya. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau sesuatu. Dan di dalam keluarga lah, budi pekerti ini dapat dilatih dengan baik untuk pendidikan sosial dan karakter belajar. Di dalam keluarga, anak berinteraksi dengan kakak, dengan adik, dengan ayah dan ibunya yang merupakan ekosistem terkecil dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun dan pemberi tauladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik bagi. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya sendiri yang merdeka, namun juga ingat bahwa ada kemerdekaan orang lain yang harus ia jaga juga. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara Merdeka Belajar berpusat pada anak di TK Patimah 5. 1. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Setiap hari, ke-6 aspek perkembangan anak
dikembangkan secara holistik dan terintegrasi dengan menghadirkan ragam kegiatan belajar dengan menggunakan alat peraga yang nyata, inovatif, menarik, dan dapat menggugah rasa yang tahu anak untuk bereksplorasi. Setiap anak kebebasan menentukan pilihan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, sehingga kegiatan belajar akan lebih optimal dan bermakna. 2. Melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak secara rutin setiap bulan melalui kegiatan menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, dan mencatat hal-hal yang menghambat tumbuh kembang anak sehingga dapat langsung ditindaklanjuti dengan memberikan rujukan ke puskesmas maupun ke psikolog. 3. Melaksanakan kegiatan rutin dan pembiasaan untuk membentuk hidup hati melalui kegiatan berdoa sebelum sesudah, senyum, salam, dan sapa kepada guru dan teman, melaksanakan praktek salat, melatih kemandirian anak dengan latihan memakai kaos kaki sendiri, melatih membuka kantung baju sendiri, dan melatih sifat berbagi dengan sesama melalui kegiatan mengumpulkan sumbangan lalu memberikan pada pengurus melakukan kegiatan aktivitas untuk mengenal lingkungan alam dan sosial dengan melakukan kunjungan ke taman wisata alam maupun tempat pengolahan makanan agar anak dapat melihat secara langsung keadaan alam dan proses pembuatan makanan. Kegiatan tersebut akan menjadi pengalaman yang berharga dan menambah wawasan tentang lingkungan sekitar bagi anak. Demikianlah pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dan implementasi yang telah dilakukan di Satuan Pendidikan tempat saya mengajar. Semoga setelah menyelesaikan pendidikan guru penggerak, saya akan menjadi guru yang lebih baik lagi dan dapat meningkatkan kegiatan belajar menjadi semakin baik. Apa yang sudah menjadi baik akan lebih ditingkatkan dan apa yang tidak baik akan ditinggalkan. Terima kasih.